Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, tangan kanan diangkat, tidak usah tinggi-tinggi. Kemudian tempelkan di dada sebelah kiri. Tarik nafas panjang-panjang pakai hidung. Tahan, keluarkan lewat mulut dikit-dikit. Pejamkan mata Bapak Ibu. Sekarang ikuti kata-kata saya, tetapi dalam hati saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, sungguh banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bangun tidur, Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul dengan keluarga, dengan suami, dengan istri dan anak-anak kami. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan nikmat yang begitu banyak. Nikmat bisa merasakan segarnya udara subuh. Nikmat bisa merasakan indahnya suasana pagi hari. Terima kasih ya Allah, Engkau kumpulkan kami pula bersama sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami dalam majlis yang mulia, kajian Jumat pagi. Berkailah ilmu yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan buka mata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya masih ingin melanjutkan tentang As-Sirah An-Nabawiyah dan sampai pada istri-istri Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai dari istri yang pertama, sinten Bu? Khadijah radhiyallahu anha. Tetapi Bapak Ibu, sebelum Rasulullah menikah dengan Khadijah, ternyata Rasulullah pernah nyenengi, menyukai seorang wanita namanya Ummu Hani. Tetapi ketika melamar oleh Abu Thalib tidak diperkenankan, karena ternyata Ummu Hani sudah ada yang melamar. Ini ajaran buat kita ketika kita ingin melamar seseorang atau melamarkan anak kita, tanya dulu sudah ada yang melamar yang atau belum. Jangan ditabrak ya. Karena ada orang yang punya prinsip sebelum janur kuning melengkung, perjuangkan mati-matian ya. Jangan begitu, ditunggu dulu jadi apa tidak. Tetapi oleh Abu Thalib tidak diperkenankan, maka Rasulullah tidak jadi melamar Ummu Hani. Jadi melamar tapi ditolak ya. Ternyata Allah punya rencana lain ya. Walaupun nanti ketika Fathul Mekah, kembalinya kota Mekah, Rasulullah juga datang lagi mendatangi Ummu Hani. Karena ternyata Ummu Hani sudah ditinggal pergi oleh suaminya tanpa pamit. Jadi kisah singkatnya Bapak Ibu, dulu suaminya Ummu Hani pernah mengejek Rasulullah, apa engkau akan jadi pahlawan? Mana mungkin akan menguasai Mekah? Ternyata terjadi betul. Fathul Mekah, Mekah bisa kembali di tangan Rasulullah. Maka malu suami Ummu Hani, kemudian pergi meninggalkan rumah tanpa pesan, sehingga belum jelas statusnya sudah cerai atau belum. Rasul datang lagi melamar lagi, tapi oleh Abu Thalib
lagi-lagi juga tidak diperkenankan. Karena yang pertama belum jelas statusnya, yang kedua suaminya melarikan diri tanpa pesan dan dalam agama yang jahiliyah, jadi tidak masuk Islam. Dan yang ketiga ternyata anak-anak Ummu Hani juga nggak ada yang muslim, semuanya non muslim. Maka sangat dikhawatirkan akan menghambat dakwah Rasulullah, sehingga Abu Bakar tidak memperkenankan Rasulullah melamar Ummu Hani. Jadi awal dan akhir tetap tidak jadi dengan Ummu Hani. Nah, rupanya ketika awal dulu menyenangi Ummu Hani tetapi tidak diperkenankan oleh Abu Thalib, rahasianya Allah sedang menyiapkan wanita terbaik untuk menjadi pendamping yang pertama Rasulullah, yaitu ternyata Khadijah. Saya tambahi Siti, Siti Khadijah. Siti dari kata Sayyidati, ibunda yang mulia, Khadijah. Nama lengkapnya Khadijah binti Khuwailid binti As'ad. Di keturunan Bani Khuwailid, keturunan lagi dari Bani As'ad. Satu bani yang sangat mulia, terhormat. Di wilayahnya saja ketika itu banyak orang-orang jahiliyah, preman, geledeh, begal, gendo di zaman itu sangat terhormat Khadijah. Sampai mendapatkan panggilan At-Thahirah. Kalau Toharo suci, ini At-Thahirah, suci, mulia, terhormat, berpikiran terbuka, penyantun, At-Thahirah. Ini yang memanggil orang-orang jahiliyah. Ya sama dengan zaman sekarang kan juga zaman jahiliyah tapi modern, karena dilengkapi dengan teknologi, dengan HP, dengan YouTube, dengan TikTok, dengan TV. TV aja sekarang digital, analog sudah nggak bisa lagi. Ya, tapi untuk banyak berbuat kemaksiatan berarti namanya sama-sama jahiliyah. Seperti dulu belum ada teknologi, ya jahiliyah klasik seperti itu. Nah, di zaman jahiliyah saja Khadijah mendapat panggilan At-Thahirah. Beliau juga penyantun. Allah berikan rizki yang banyak untuk menyantuni pemuda-pemuda pengangguran. Jadi yang keliti begal ketika itu saja disantuni oleh Khadijah. Nah, Abu Thalib sebagai pamannya Nabi tahu, sampai mengatakan kepada keponakannya yaitu Muhammad, ya Muhammad, andai saja dengan keunggulan akhlakmu kamu bisa mendekati Khadijah, pasti aku tidak akan merasakan susahnya hidup seperti ini. Jadi Abu Thalib rupanya mengeluh dengan susahnya itu. Tapi Nabi Muhammad sebagai ponakannya, ada yang menganggap Abu Thalib sebagai orang tuanya, pengganti orang tuanya, punya sifat birrul walidain, menghormati orang tua. Maka mencoba mematuhinya dan mendekati Khadijah dalam rangka membantu usaha dagangnya. Tentu saja diberikan modal. Apalagi banyak orang cerita, Khadijah juga penasaran ya. Ini dicoba dulu, tes dulu membawa barang dagangannya sampai negeri Sam, ternyata laris laku keras. Ketika pulangnya, kalau orang-orang lain nganggur pulang, Nabi Muhammad tidak. Hasil penjualannya untuk kulaan lagi, nanti dijual lagi, sehingga keuntungannya berlipat ganda itu. Dan hebat Pak, Rasulullah kalau berdagang itu hebat, mungkin tidak seperti kita. Rasul hanya menggelar dagangan terus bicara, misalnya ini kacamata 30.000 mau ngasih laba saya berapa, ini HP 2 juta mau ngasih laba berapa. Jadi orang mesti membeli lebih, karena mesti memberikan labanya itu. Jadi nggak pernah rugi, pasti untung. Itu caranya Rasul seperti itu. Dan semua gerak-gerik yang dilakukan Rasul selama perjalanan dicatat oleh pembantunya Khadijah. Namanya sinten Bu? Maisarah. Maisarah ini Bapak Ibu kalau kita tidak baca sejarah dikiranya wanita, padahal laki-laki. Laki-laki Maisarah ya. Jadi kalau punya anak Maisarah laki-laki, nanti sifatnya seperti pria. Saya punya murid namanya Maisarah, perempuan. Dia kaya lanang, senengannya gelut jambak-jambakan. Ini saya malah angel gitu. Maisarah ya.
nama perempuan tapi laki-laki ya. Itu ada perkecualian di dalam bahasa Arab. Seperti Tolhatu, itu kan perempuan tapi ternyata laki-laki. Jadi kalau nama ada tak marbutoh mesti perempuan, tapi ada perkecualian. Sebaliknya Hindun itu laki-laki karena nggak ada tak marbutoh, tapi ternyata perempuan. Sinten Pak Hindun, Pak? Istrinya Abu Sofyan, pimpinan perang Khandaq sebelum masuk Islam. Hindun ini ketika perang Uhud yang mengunyah jantungnya Hamzah itu. Besok belum sampai, masih panjang nanti ceritanya. Kembali ke Khadijah dulu. Maka begitu yakin, akhirnya tertarik, lebih dari itu Khadijah melamar Nabi, menyerahkan diri, menawarkan diri untuk menjadi pendamping pertama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di usia 40 tahun, Nabi berusia 25 tahun. Jadi selisihnya berapa tahun? 15 tahun. Lebih muda mana? Rasulullah. Jadi nggak perlu kecewa, tidak perlu jadi masalah. Entah dia, entah janda lebih tua, nggak ada masalah. Itu bukan aib. Apalagi Allah yang memilihkan wanita terbaik, wanita yang mulia. Hasil perkawinannya dengan Khadijah, Bapak Ibu, Rasulullah dikaruniai 6 anak, 2 putra, 4 putri. Yang barat putra namanya Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zahra, yang keempat Ruqayyah, kelima Ummi Kulsum, dan yang ragil Fatimah. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahasianya ketika Allah memanggil semua anak-anaknya? Yang pertama, kalau Bapak Ibu pernah merasakan ditinggal putra-putrinya, Rasulullah sudah merasakan lebih dulu, bahkan 6. Betapa sedihnya. Jadi jangan merasa paling sedih di dunia. Rasul yang mengalami pertama dipanggil oleh Allah 6 anaknya. Yang kedua, Allah ingin membersihkan Nabi sebersih-bersihnya dari penyakit yang namanya nepotisme, yang sampai sekarang belum bisa diberantas. Satu paket dengan korupsi, kolusi, nepotisme, KKN. Korupsi saja sulit, diberantas semakin menjadi-jadi, apalagi nepotisme sangat halus. Kalau bapaknya pimpinan, anaknya pejabat. Kalau bapaknya pejabat, anaknya pimpinan. Ini namanya nepotisme. Allah tidak menghendaki, Rasul pun tidak diperkenankan. Walaupun anaknya pinter-pinter, walaupun cerdas, walaupun alim. Contohnya Khalifah Umar bin Khattab pernah mengalami kesulitan mencari penggantinya siapa besok. Sahabat mengusulkan Abdullah. Umar malah melotot. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Melotot. Cukup 1 Umar. Kalau berhasil hanya 1 Umar. Kalau gagal hanya 1 Umar. Kata sahabat, yang paling alim Abdullah bin Umar, anak sampun panjenengan. Kata Umar, yang alim banyak, yang cerdas banyak, cari yang lain, jangan anak saya. Itu Khalifah Umar mencontoh Rasulullah. Jadi memang harus bersih dari nepotisme, tidak menurunkan, tidak mengorbitkan kepada anak-anaknya, walaupun pinter, walaupun cerdas, walaupun alim, cari yang lain. Itu kalau ingin terbebas dari nepotisme. Itulah rahasianya. Namun demikian Bapak Ibu, dari 6 anaknya ini yang paling viral sinten Bapak Ibu? Yang ragil, yang namanya Fatimah. Satu pesan yang sempat direkam dan sekarang menjadi wasiat agung oleh Rasulullah kepada Fatimah adalah pesan Rasul setiap menjelang tidur. Jadi setiap Rasul pulang malam, selepas salat Isya kalau tidak ada diskusi, Rasulullah sebelum tidur pasti menjumpai Fatimah dulu, memegang keningnya, kemudian dicium. Ini kebiasaan Rasul. Monggo bapak-bapak kalau mau ditiru,
ketika pulang temui anak-anaknya, dicium keningnya. Keningnya nggih, betuna salambene pun gede. Sekaligus memberikan pesan. Ini adab akhlak pendidikan yang sangat bagus. Pesan Rasul kepada anaknya, wahai Fatimah, sebelum tidur lakukanlah 4 hal. Sampun dereng nggih? Oh nggih, nek menawi sampun men apal, mangke dicoba nggih, mangke dalu dipraktekkan bareng-bareng teng omahe dhewe-dhewe. Menjelang tidur lakukanlah 4 hal. Yang pertama, hatamkan Quran. Sakit mboten, Pak? Ajeng turu ngatame Quran ini. Tapi kata Nabi, ya Fatimah, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, maka sama dengan hatam Quran. Nah, ini solusinya. Kalau enggak mungkin membaca sak geluntung Quran sebelum tidur, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Jadi sebelum tidur, setelah membaca Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut, baca Al-Ikhlas 3 kali, sama dengan hatam 1 kali. Yang lebih dahsyat lagi kalau Yasin, Pak. Barang siapa membaca surat Yasin, maka sama saja hatam 10 kali. Tapi kan lama, Pak. Berapa wis turu nih. Kalau pesan Rasul khusus kepada Fatimah, yang sebenarnya juga pesan kepada kita, surat Al-Ikhlas 3 kali. Monggo dicoba. Yang kedua, ya Fatimah, sebelum tidur mintalah syafaat kepada seluruh nabi. Ini juga tidak mungkin, Pak, karena jumlah nabi 124.000, jumlah Rasul 313. Yang tercantum di Quran 25 saja belum apal. Ini suruh minta syafaat kepada seluruh nabi. Lagi-lagi Nabi memberikan solusi, ya Fatimah, bacalah sholawat 1 kali saja untukku, maka semua nabi akan memberikan syafaat. Nah, gampang toh, Bu? Yang paling pendek enggak apa-apa, sallallahu alaihi wasallam boleh, Allahumma sholli ala Muhammad boleh, tambahi sayyidina juga boleh. Yang tasyahud akhir sama Nabi Ibrahim boleh, silakan 1 kali saja, maka semua nabi akan memberikan syafaat. Dahsyatnya syafaat, Bapak Ibu, kata Nabi, andai saja kita berdoa, doa kita tidak pernah dikabulkan oleh Allah, tapi dengan wasilah sholawat, maka Allah akan mengabulkannya. Yang kedua, andai saja kita taubat dan taubatnya tidak pernah diterima oleh Allah, dosa-dosanya tidak pernah diampuni, tapi dengan wasilah syafaat, dengan membaca sholawat, Allah akan mengampuninya dan menerima taubatnya. Ini 2 dahsyatnya sholawat, dahsyatnya syafaat. Allah sendiri mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersama-sama memberikan, mengagungkan, mengkaruniakan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dekatnya Rasul dengan Allah. Ing sampun kebablasan nggih. Di Jawa Timur ada aliran karena melihat tahu Rasul dimuliakan Allah dan malaikat, terus syahadatnya dibalik, Rasul dulu baru Allah. Di Jawa Timur ada ngaten, Pak. Jangan kebablasan nggih. Itu pesan yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi kepada Fatimah, maafkanlah kesalahan orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, saudara-saudara kita, walaupun tidak kita kenal, walaupun sudah meninggal. Ini doanya selalu dibaca khotib di khutbah yang kedua ketika berdoa. Hafal Pak nggih? Allahumma gfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'im minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ini doanya. Nek mboten apal ngangge bahasa Indonesia mboten menapa. Kalau semua orang Islam, semua orang beriman mempraktekkan doa ini Bapak Ibu, maka bangun tidur praktis tidak punya dosa. Kenapa? Karena sudah dimaafkan. Sebelum tidur sudah saling memaafkan. Kulo panjenengan kenal nopo mboten kenal, saudara bukan, tetapi sesama muslim, sesama orang beriman, kalau membaca doa ini saling memaafkan, bangun tidur otomatis sudah tidak punya dosa. Maka benar ketika bangun tidur kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali dan memberikan kesempatan lagi untuk hidup yang lebih baik. Apa itu hidup yang lebih baik? Hidup tanpa dosa. Kenapa tanpa dosa? Kan tadi malam sudah dimaafkan sebelum tidur. Ini pesan Nabi yang ketiga untuk Fatimah sekaligus untuk kita. Terakhir yang keempat Bapak Ibu, kata Nabi kepada Fatimah sebelum tidur, tunaikan haji dan umroh. Saged mboten? Mboten saged ajeng turu ke haji umroh. Tapi Nabi memberikan solusi, ya Fatimah, bacalah tasbih, tahmid, takbir. Maka pahalanya sama saja menunaikan haji dan umroh. Tasbih, tahmid, takbir ada dua pendapat Bapak Ibu. Ada yang harus sama persis 33 kali, karena tasbih, tahmid, takbir adalah kunci. Untuk membuka pintu yang geriginya 3, maka harus pakai kunci yang geriginya 3. Kalau 2 loboh, kalau 4 gak bisa masuk. Jadi harus pas. Sama dengan obat, untuk menyembuhkan ada dosisnya 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Jadi harus pas 33, 33, 33, dijumlah 99. Pendapat yang kedua, tidak harus pas. Monggo sak kuwate pisan ya ora apa-apa, 1000 ya ora apa-apa. Karena Allah tidak membilangkan. Maksudnya Allah niku kali hambanya tidak pernah etung-etungan. Allah niku mboten pelit sak tekane sak kuwate. Sebanyak-banyaknya boleh. Wong kadang kita belum selesai sudah tertidur itu. Saking nikmatnya. Monggo pakai pendapat yang mana, boleh-boleh saja. Jadi membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dirangkai dengan zikir yang lain juga boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saged nggih? Monggo sareng-sareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setunggal balik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir ini sangat viral Pak, sangat agung.
sehingga Fatimah bergelar Fatimatul Kubra, Fatimah yang agung berkat zikirnya ini. Jadi kalau ada orang bertanya zikir Fatimah itu zikir apa? Ya tadi itu subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Intinya itu zikir Fatimah. Itu pesan Nabi kepada Fatimah yang sesungguhnya juga pesan buat kita semua. Monggo makin dalu dipraktekkan, boten bayar, gratis. Tunggu saja keajaibannya. Lanjut Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang sangat penting yang menjadikan Khadijah menjadi wanita kuat, pendamping setia Rasulullah, yaitu ketika Rasul pertama kali menerima wahyu. Turunnya Al-Quran yang pertama, surat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini surat ayat yang pertama kali turun. Kenapa tidak surat Fatihah yang surat pertama? Bapak Ibu, Quran yang baru saja kita baca tadi itu susunannya sama persis dengan Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah turunkan di Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah terus diprateli siji. Dan yang turun dulu surat Al-Alaq, bukan Fatihah. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa tidak Fatihah turun pertama, itu susunannya sama dengan di Lauhil Mahfuz. Pertama kalinya Rasul menerima wahyu bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk asli. Jadi takut sekali Pak Bu, urung taweruh, gede dhuwur medeni mungkin deh. Jadi Rasul takut, lari itu. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar tanggal 29. Jadi dulu sudah sangat yakin akan ada malam Lailatul Qadar. Padahal Rasul belum mengatakan. Turunnya setelah tanggal 20 ganjil, yaitu 21, Rasul tunggu. Waktu itu belum jadi Rasul, ditunggu nggak muncul. 23 ditunggu nggak muncul. 25 ditunggu nggak muncul. 27 nggak muncul. Ternyata 29 Ramadan wahyu turun pertama kali. Maka Bapak Ibu, saya ingin bertanya, kenapa sih kok bisa tanggal 17 Ramadan? Saya belum menemukan dalilnya. Adanya dalil. Kalau dalil turunnya tanggal 29 Ramadan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah turunkan Quran di malam Lailatul Qadar tanggal 29 Ramadan, bukan 17 Ramadan. Itu kalau kita kaji di dalam sejarah. Nah begitu bertemu dengan malaikat Jibril, Rasul lari gemetaran sampai berteriak, ya Khadijah, zamiluni, zamiluni, selimuti aku. Itu kejadiannya Pak selama 3 bulan, tidak cuma sehari, seperti itu terus. Sampai Khadijah khawatir, kemudian mendatangi saudara sepupunya namanya Waraqah bin Naufal, agamanya Nasrani. Wahai keponakanku, ceritakan apa yang terjadi. Muhammad cerita bertemu dengan orang malaikat seperti ini. Kata Waraqah, sama dulu di dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, orang yang seperti ini, malaikat ini juga menemui Musa untuk menyampaikan wahyu. Maka ya Muhammad, mulai saat ini siap-siap, pasti banyak orang yang tidak suka. Kata Waraqah, andai saja nanti usiaku panjang, pasti aku akan membela engkau ya Muhammad. Yang bilang orang Nasrani Pak Waraqah, setelah mendengar cerita Muhammad menerima wahyu pertama. Iqra ya Muhammad, kata malaikat. Muhammad menjawab, ma ana biqori, saya tidak bisa membaca.
Kata Jibril, bacalah, pokoknya baca, nggak paham nggak apa-apa, baca, pokoknya baca. Itu 3 bulan Pak. Maka sejak saat itu Muhammad diangkat menjadi nabi setelah menerima wahyu yang pertama. 3 bulan turun ayat yang kedua, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, bangun. Jangan selimutan terus, sampaikan kebenaran, sampaikan risalah. Setelah 3 bulan, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dengan surat Al-Muddatsir. Jadi tahu bedanya nih Bapak Ibu? Bedanya Nabi dengan Rasul nih? Muhammad diangkat Nabi tanggal 29 Ramadan. 3 bulan kemudian turun Al-Muddatsir, Nabi diangkat menjadi Rasul, harus menyampaikan kepada umatnya. Dan orang yang pertama kali masuk Islam, diislamkan oleh Nabi, tiada lain adalah Khadijah, istrinya sendiri. Ini pelajaran buat kita. Strategi dakwah yang terbaik adalah induktif, mulai dari lingkungan kita sendiri, pasangan kita dulu, anak kita, orang tua, kemudian melebar RT, RW, lurah, camat. Jangan dibalik. Kadang ada orang sudah terkenal, ceramah di mana-mana, tapi keluarganya berantakan. Ini namanya metode deduktif, kurang baik. Promosinya hebat, tapi keluarganya berantakan. Bapak Ibu, ternyata pernikahannya dengan Khadijah hanya berlangsung beberapa tahun. Ketika Rasul berusia 50 tahun, Allah memanggil Khadijah. Berarti Khadijah meninggal usia berapa, Bu? 65 tahun. Kan selisihnya 15 tahun. Ditinggal istri tercintanya, tentu saja duka cita. Dan bela sungkawanya Nabi 1 tahun, Bu. Orang mung 3 hari, 40 hari. Ini 1 tahun. Maka disebut tahun Ammul Huzn, tahun duka cita. Berlaku pula buat kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita ditinggal orang yang tercinta, kita boleh berbela sungkawa 1 tahun. Dan tahun ini, tahun itu namanya tahun Ammul Huzni, tahun duka cita. Sahabat bingung, Nabi kok susah terus, sedih terus, mencoba menghibur. Ya, terutama sahabat yang bernama Nuaiman. Rasul kalau lihat Nuaiman pasti senyum, tertawa. Memang orangnya lucu. Sahabat apal. Jadi kalau mengunjungi Nabi, Nuaiman diajak, karena dengan melihat Nuaiman, Nabi tertawa. Tapi Nabi tetap susah juga. Maka para sahabat bingung, ini kok Nabi susah terus. Nah, dicobalah menawarkan banyak wanita. Siapa tahu dengan menikahi wanita yang ditawarkan oleh para sahabat, kata sahabat, Nabi merasa terhibur. Tapi ternyata tidak. Nabi juga tidak mau. Tetapi sahabat memaksa, ya Rasulullah, ya, memaksa. Pilihlah ya Rasul wanita yang mana? Ada 13, Bu. Sampai akhirnya Rasulullah, ya udahlah kalau memang kalian memaksa aku untuk menikah, bolehlah. Mana wanitanya? Diserahkan, suruh milih Rasul. Apa kata Nabi? Adakah wanita yang berumur? Maksudnya yang tua. Ternyata Nabi milih yang tua. Padahal yang 17 tahun ada, 20 tahun ada, Nabi malah milih yang tua. Ternyata yang dipilih Nabi adalah Saudah binti Zum'ah. Usianya lebih tua lagi daripada Nabi dan juga janda. Apa sih keistimewaannya? Ternyata Saudah binti Zum'ah ini orangnya pandai menghibur. Jadi sering kalau Nabi buat roti, buat adonan, pakai gandum, kadang untuk mainan, tabur-taburan, semprot-semprotan, colek-colekan. Nah, Rasul terhibur itu menikah dengan sinten mau? Saudah binti Zum'ah. 1 tahun menikah dengan Saudah binti Zum'ah, Bapak Ibu. Di 1 malam Rasulullah bermimpi didatangi malaikat Jibril dengan membawa kelambu. Kelambunya dibuka, ada gambar wanita. Ternyata wanitanya tetangganya sendiri, masih kecil,
usianya 7 tahun. Anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Namanya siapa, Bu? Aisyah. Rasul tidak paham karena untuk pertama kalinya wahyu Allah turunkan lewat mimpi. Biasanya langsung ketemu Jibril, ini lewat mimpi. Jadi Rasul cuma ada apa ini? Malam kedua Jibril datang lagi membawa gambar wanita namanya Aisyah. Yang kedua Rasul juga tanda-tanda apa ini? Sampai ketiga kalinya baru Jibril datang lagi membawa sutra hijau. Nah ini hati-hati bapak-bapak, ibu nggak usah tete, nggak apa-apa bapak-bapak. Ini tradisi orang Arab. Kalau di Arab kita membawa sutra hijau, nanti ditangkap, digrebek, suruh menikahi gadis. Ini tradisi orang Arab. Ini jangan seneng ya apa-apa. Kadang tiap daerah tradisinya beda-beda. Depan rumah saya itu petugas PLN masang tiang listrik di desa-desa. Itu pas dirandu dongkal moga sambil masang tiang listrik karo nginjen-nginjen gadis desa do adus ning kali niku lho, Pak. Digrebek, Pak, kon ngawini niku. Wow, teko ning nggen kula ora cerita langsung pokoknya Pak berangkat sekarang. Cerita kan masalahnya napa jebul langsung kon nikah. Jadi kula rada guyu, Pak, mergone ijabe lucu niku, Pak. Aku nikahkan fulan dengan fulana dengan mas kawin uang 10.000 rupiah kredit. Areng duit, ora cerita nek cerita musuh 10 kredit satu sisan ora apa-apa. Amarga digerebek kon cepet menikahi. Niku iseng niku, makanya jangan main-main ya. Nah di Arab niku tradisinya sutra hijau. Rasul baru paham ternyata suruh melamar anaknya Abu Bakar yang namanya Aisyah. Maka diceritakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, semalam aku bermimpi begini. Nah ini ada dua riwayat Bapak Ibu. Riwayat pertama, ketika Rasul menyampaikan kepada Abu Bakar langsung, mana Aisyah? Aisyah lagi naik pohon, dolan pohon kurma. Akaran cacilik 7 tahun loh. Tapi kata Abu Bakar, panggil. Aisyah, kamu nikah ya? Langsung dinikahi. Itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua, ketika Rasul menyampaikan kepada Abu Bakar sempat bingung karena ternyata ada 3 lelaki yang sudah melamar Aisyah, termasuk Zubair bin Awam itu sudah melamar Aisyah. Pendekar, muslim, satria, jagoan, itu sudah melamar Aisyah. Tiba-tiba Rasul mendatangi Abu Bakar, semalam aku bermimpi untuk melamar Aisyah. Kan bingung. Zubair tahu kalau Rasul panutannya, teladannya melamar Aisyah. Maka Zubair mundur. Nah ini etika santri muslim seperti ini. Melihat kiainya, ustadznya melamar, ini mundur santri yang mulia ini hebat contohnya ini. Tidak seperti di tempat kita, sebelum janur kuning melengkung sampai titik darah menghabiskan, maju terus pantang mundur, kiai ustadz lawan. Tempat kita seperti itu, Zubair enggak mundur. Nah tinggal 2 laki-laki, karena sudah khiyar, sudah khitbah, kan nggak boleh ditabrak, nggak boleh, harus dipastikan dulu jadi apa tidak ya. Tidak seperti kejadian kemarin murid saya sudah lamaran, Pak, sudah lamaran bulan November. Tinggal menikah, ternyata wanitanya sudah nikah duluan sama dokter itu. Wah cerita sama saya, salah siapa ini? Salah kabeh. Yang laki-laki salah mergone kesuwen. Datang ngitung tanggal-tanggal nganggo pasar, wanitanya kesuwen to ngenteni ana sing menikahi dokter asido. Wanitanya juga salah, kudune kan rembukan sido apa ora. Sido ya batalke doktere, nek ora sido ora doktere. Itu enggak cerita, Pak, wis lamaran malah kawin karo dokter. Alasannya kalau dengan yang ini sibuk ditinggal terus. Kalau mbatin dokter ora sibuk kok, sibuk ditinggal terus. Dokternya yo salah, kudune kan takon iki wis lamaran durung. Nek lamaran yo rampunge batalke ora, kudune ngono. Di wong telu salah kabeh urusane sapa orang ngurusi kula niku. Nah, Abu Bakar juga
kasusnya sama, maka mendatangi dua laki-laki ini menanyakan kembali jadi apa tidak. Kebetulan Bapak Ibu jawabannya dua pemuda ini jawabannya begini, mana mungkin aku menikahi Aisyah, kan beda agama, saya musyrik, Aisyah muslim, nggak mungkin aku menikahi Aisyah. Abu Bakar malah senang, akhirnya dibatalkan, kemudian menerima lamaran Nabi. Maka Nabi melamar Aisyah di usia 7 tahun, menikahi Aisyah di usia 7 tahun. Bapak Ibu hati-hati, ini bukan aib, ini bukan masalah. Kadang kita yang menjadikan masalah, kemana-mana cerita, kadang dijadikan undang-undang menikahi wanita di bawah umur. Karena pikiran kita kadang pikiran kotor, pikirannya seks, dikiranya begitu kawin langsung seks. Tidak. Wong Rasul menikah Aisyah saja itu gak satu rumah Bapak, belum satu rumah, masih beda rumah, kan masih kecil, masa langsung jadi ibu rumah tangga, masih banyak belajar dulu, masih sekolah, gampangnya begitulah. Orang yang nggak tahu masalah kadang banyak cerita, terutama netizen ini loh, sering kadang gawe kisruh netizen itu, gawe masalah bukan aib, karena memang zamannya berbeda. Kalau ditarik ke sini ya mesti geger menikah di bawah umur. Sekarang 21 nggih napa 17 iki. Padahal kalau kita ke Solo Tigo, Boyolali banyak anak-anak SD udah menikah. Karena usianya kalau terlambat malu di sana itu. Coba Raden Ajeng Kartini menikah usia berapa Bu? 13 tahun. Mana ada orang protes? Nggak ada. Kalau ada orang protes itu pahlawan negara loh, pidana itu. Nyatanya diam-diam saja. Aisyah 7 tahun geger itu loh. Ini kadang nggak adil, kadang nggak adil itu. Dulu ada kasus Syekh Puji nggih teng Ambarawa. Niku geger. Kula nganti ngloro Bu teng Ambarawa. Jadi kalau dari sini sebelah kiri jalan teng Ambarawa ada 2 pondok pesantren, putra putri. Kula nganti nglamar teng mriku. Maksudnya ngelamar mau jadi santri. Tapi tidak boleh. Lamar jadi ustaz juga tidak boleh karena harus menginap. Saya enggak menginap. Saya pengennya Ahad berangkat, yang ngajar sampai Rebo kemudian pulang. Ternyata enggak boleh. Tapi saya banyak ngomong dengan orang-orang kampung sana, dengan bakul cilok, bakul warung kafe. Ternyata luar biasa pas saya puji di sana. Enggak ada yang negatif. Santrinya 3.000 gratis semua. Dapat beasiswa semua. Bendino belah sapi. Ini enggak pernah muncul di televisi. Di koran enggak ada. Yang muncul menikahi anak di bawah usia. Urip banget nih beritanya ini. Sepadoh-padoh senengnya. Terus ya nanti setelah dewasa baru menikah kok. Yang penting dicekel dikit timbang tibane wong liya niku lho. Dikitbah dulu. Rasul juga begitu menikahi Aisyah. Dan luar biasa Bapak Ibu, banyak hikmah yang dapat diambil berkat Rasul menikahi Aisyah tanpa menghilangkan karakter kepribadian seorang wanita. Apalagi masih kecil gitu. Kadang ya ada lucunya, ada nyebelinnya, ya macam-macam sekarang menikahi anak kecil ini. Nggih. Pernah Rasulullah itu terdiam, berjam-jam diam saja. Sampai Abu Bakar datang, "Assalamualaikum ya Rasul." "Waalaikumsalam." Abu Bakar juga diam. Abu Bakar ini punya sifat samil atau simal, selalu meniru Rasul. Jadi Rasul diam, Abu Bakar diam. Rasul tertawa, Abu Bakar tertawa. Rasul menangis, Abu Bakar menangis. Itu sifatnya Abu Bakar. Jadi nggak pernah mendahului ngomong, nggak pernah. Nah datanglah Umar. Rumahnya dijaga oleh Anjasa. Jadi Rasul kalau pergi biasanya ada jaga rumah namanya Anjasa. Waktu itu Anjasa di depan, Umar datang, "Assalamualaikum." "Salam." Rasul ada. Umar masuk. Ternyata ada Abu Bakar. Diam, 2 orang diam-diaman semua. Umar gak tahan. Umar itu selalu ngejak ngomong pertama. Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau curhat." Curhat Umar. "Ceritakan aja ya Umar." Umar cerita. "Ada apa Umar?" "Istri saya ya Rasul di rumah Jan." Kalau bahasa kita kurang-kurang apa coba? Udah tak kasih belanja masih kurang. Sukanya gini. Mendengar cerita Umar, Rasul malah tertawa, Pak. Rasul tertawa, Abu Bakar jadi tertawa, kan ikut-ikutan sebenarnya. Kata Umar, "Abu Bakar, kamu tertawa, saya tahu karena Rasul tertawa."
Yang saya tidak tahu kenapa Rasul tertawa. Kata Rasul, ya Umar, ya Abu Bakar, saya berjam-jam diam di sini gara-gara ulah anak-anakmu. Anaknya Umar kan istri Nabi, Pak. Namanya Hafsah. Aisyah, anaknya Abu Bakar, istri Nabi juga. Jadi gara-gara Aisyah sama Hafsah, Rasul berdiam diri berjam-jam bingung. Jadi orang sekelas Nabi saja, Pak, dibuat bingung oleh istri-istrinya, apalagi kita. Maka sabar saja, sabar saja. Insya Allah, Pak, jaminannya surga. Panjenengan ingatan Bu, sabar Bu nggih kali garwa, insya Allah jaminannya surga. Kula wonten pengajian Nurul Jannah teng Gemblaan niku nggih kadang dicurhati ibu-ibu. Pengajianipun bubar takarinipun telas kula ora siji keri dhewe. Pak Ustaz mau curhat. Curhat napa nggih? Masalah keluarga. Aku lo deg-degan to. Cuma berdua di masjid nanti gerbek niku. Ya cuma tak arahkan saja kalau bisa teng kelurahan saja. Kan ada DBKS, Desa Binaan Keluarga Sejahtera. Itu curhatnya macam-macam, Pak. Ceritakan suaminya ngerasani bojone gawene ngombe-ngombe, mabuk-mabukan, judi macam-macam. Pripun Pak Ustaz nggih? Itu sudah menjadi hak panjenengan Bu, kalau minta cerai juga boleh. Tapi Rasul tidak suka. Dan apabila panjenengan sabar Bu, maka surga sudah di depan mata. Pilih pundi? Sabar dapat surga, cerai belum tentu dapat surga, walaupun boleh. Saya cuma jawab itu, baru seorang ketemu malih, Pak. Ada lagi yang minta dinikahi dulu, Pak, karena sudah cerai, talak 3, kan nggak boleh kembali, Pak. Harus nikah dulu. Yang ini saya nggak bisa, saya nyerah ya. Monggo teng DBKS mawon. Macam-macam ceritanya ini, Pak. Iki ngantos jam pinten? Niki mboten nonton jame. 5:30 nggih. No sampun mawon. Sampun nggih. Makanya dilanjut tes dangu. Ini sampai pada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sampai Aisyah. Ya, nanti kita masih berlanjut apa rahasia dibalik Rasul menikahi Aisyah. 1 dari 13 istri yang dinikahi masa gadis, yang lain janda. Maka dulu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.